Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzian dengan NIM 34236, program studi KPI atau Komunikasi Penyiaran Islam. Dalam video ini saya akan membacakan hasil mini riset peran iman dalam menghadapi pandemi corona. Dari beberapa riset yang saya teliti mengenai peran iman dalam menghadapi pandemi corona, berikut akan kami lampirkan data informan dari 15 anak tersebut. Yang pertama ada Adi, umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Kedunguni, tingkat pendidikan mahasiswa. 2. Ada Maulidia Aulia, umur 20 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Kedunguni, tingkat pendidikan mahasiswa. 3. Wiwit Irvanto, umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Karanganyar, tingkat pendidikan mahasiswa, dan seterusnya. Tapi sebelumnya, saya akan menjelaskan yang dimaksud dengan iman itu sendiri apa sih? Iman merupakan kepercayaan yang berkenan dengan agama, keyakinan, dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi, kitab, dan sebagainya. Iman diyakini dalam hati, yaitu dengan mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati adanya alam semesta dan segala isinya. Iman menurut istilah dalam buku Ensiklopedia Iman 2016 karya Syekh Abdul Majid Az-Zandani. Definisi iman menurut istilah syara adalah iman terkadang diartikan sebagai tasdik, mempercayai seperti makna linguistiknya. Iman merupakan keyakinan dalam hati, dituturkan dengan lisan dan diamalkan dalam perbuatan. Itulah pendapat mayoritas ulama. Nah, dari beberapa pengertian dapat saya simpulkan bahwa iman itu sejatinya adalah keyakinan atau percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi, kitab, dan sebagainya. Namun menurut saya sendiri, pengertian iman yaitu meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Kita sudah tahu sendiri tentunya bahwa belakangan ini pandemi corona cukup meningkat. Pemerintah pun sudah menganjurkan kita untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tak hanya itu, program dari pemerintah untuk mengurangi dampak dari COVID-19 ini, yaitu berupa vaksinasi, sudah dijalankan oleh pemerintah. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas peran iman terhadap pandemi corona. Saya sudah melakukan survei terhadap 15 orang, khususnya kaum milenial, dan saya akan menyimpulkan jawaban dari mereka. Pertanyaan pertama yaitu, seberapa pentingnya iman bagi Anda? Di sini saya melampirkan 3 jawaban, yaitu tidak penting, penting, dan sangat penting. Hasilnya dari 15 orang tersebut 100% menjawab sangat penting. Itu artinya mereka mengakui bahwa iman itu sangat penting bagi kehidupan mereka. Kemudian alasan jawaban dari nomor 1, yaitu saya ambil 3 jawaban dari mereka. Jawaban mereka yaitu, menurut saya iman itu dibutuhkan pada setiap orang karena agar tidak tersesat ke jalan yang salah. Iman sangat penting bagi kita karena apabila kita punya iman, maka hidup kita akan terarah dan punya tujuan. Karena adanya iman, maka kita akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dapat saya simpulkan bahwa kebanyakan dari mereka menjawab tanpa adanya iman, maka kita tidak punya tujuan dan juga tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan yang kedua, menurut Anda iman itu seperti apa?
Di sini saya melampirkan 3 jawaban, yaitu pasrah atau jabariyah, aktif atau usaha sendiri, dan ikhtiar dan doa berkesinambungan. Dari 15 anak tersebut 100% menjawab ikhtiar dan doa berkesinambungan. Alasan pertanyaan nomor 2 di sini saya mengambil 3 jawaban dari mereka, yaitu iman itu meyakini bahwa kita sudah ditakdirkan, tetapi kita juga harus berusaha semaksimal mungkin untuk yang lebih baik, tidak semata-mata pasrah. Ada lagi, tanpa ikhtiar dan doa berkesinambungan, menurut saya akan sia-sia, karena kita butuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hajat kita terkabul. Karena iman itu harus dengan usaha, lalu menyerahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari jawaban di atas dapat saya simpulkan bahwa iman itu harus diseimbangi dengan ikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana Anda menghadapi pandemi corona ini? Di sini saya melampirkan 3 jawaban, yaitu pasrah pada takdir, usaha sesuai prokes pemerintah, dan pasrah pada takdir dan usaha sesuai prokes pemerintah. Dari 15 anak tersebut, 50% memilih usaha sesuai prokes pemerintah dan 50% memilih pasrah pada takdir dan usaha sesuai prokes pemerintah. Alasan jawaban dari nomor 3 yaitu di sini saya akan mengambil 3 jawaban saja, yaitu jawaban dari Nazira, yaitu prokes itu penting. Prokes itu penting, selebihnya bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada jawaban dari Ayu Desti. Kita boleh pasrah pada takdir dengan adanya corona, dan kita tidak boleh mempunyai pikiran jelek atas pandemi corona ini. Tapi dibalik itu, kita juga harus menerapkan prokes yang dianjurkan pemerintah. Hal yang dapat kita lakukan ialah berdoa semoga kita, keluarga kita, teman kita, dan semua masyarakat Indonesia terhindar dan bisa bebas dari pandemi corona ini. Dan yang terakhir ada jawaban dari Gus Mirsya, yaitu menghadapi pandemi ini kita harus manut aturan pemerintah seperti memakai masker, tetapi tidak harus fanatik terlalu dalam, dan jangan panik menghadapi pandemi COVID ini. Dari beberapa jawaban di atas, maka dapat disimpulkan 2 orang yang setuju dengan jawaban usaha sesuai prokes pemerintah ada dan pasrah pada takdir, dan 1 orang menjawab usaha sesuai prokes pemerintah. Tetapi dalam keseluruhan data hasilnya seimbang, yaitu 50% banding 50%. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana cara Anda meningkatkan keimanan Anda? Saya akan mengambil 3 jawaban dari 15 anak tersebut, yaitu pertama ada jawaban dari Gus Mirsya, yaitu cara meningkatkan iman menurut saya adalah dengan berkumpul dengan orang yang soleh, berzikir, serta selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada jawaban dari Sinta, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada jawaban dari Arwin, yaitu senantiasa menjalankan kewajiban Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Dan yang terakhir ada pertanyaan, yaitu dari mana Anda mendapatkan materi tentang iman? Saya akan mengambil 5 jawaban dari 15 anak. 1. Dari Ustadz atau Kiai atau guru saya, ujar Erwin. 2. Saya mendapat materi iman pertama dari keluarga saya dan sekolah madrasah, Gus Mirsya. Dari sejak mendapatkan pendidikan dari ortu, sekolah, internet, asrama, dan pendidikan dari lingkungan sekitar, ucap Ayu Desti. 4. Dari pemuka agama, ucap Ilham Ainun Nasir. 5. Guru sekolah keluarga, ucap Nazira Lalasta. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga pandemi corona ini cepat berlalu dari dunia, sehingga kita bisa hidup kembali dengan normal. Sekian dari saya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker,
mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.